Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua, keluarga besar GPDI Elsade Magelang. Kita bersyukur pada hari ini kita bisa menikmati kebenaran firman Tuhan. Dan renungan hari ini saya berikan judul Perkataan Tuhan. Kita buka bersama Alkitab kita di dalam Ayub 40 ayat 1 sampai ayatnya yang ketiga. Sekali lagi Ayub 40 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Demikian bunyi firman Tuhan. Maka dari dalam badai Tuhan menjawab Ayub, "Bersiaplah engkau sebagai laki-laki, aku akan menanyai engkau dan engkau memberitahu aku. Apakah engkau hendak meniadakan pengadilanku, mempersalahkan aku supaya engkau dapat membenarkan dirimu?" Ya, puji Tuhan, Bapak Ibu saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan, kita tahu bersama bahwa setiap perkataan Tuhan itu sangat berkuasa. Hal ini terbukti ya di dalam kebenaran firman Tuhan, melalui perkataan Tuhan, Tuhan dapat menciptakan seluruh alam semesta ini. Kita bisa melihat peristiwanya di dalam kitab Kejadian. Kemudian melalui perkataan Tuhan, Tuhan berkuasa untuk menyembuhkan manusia, menyembuhkan orang-orang. Satu kisah yang kita bisa lihat dari kisah kesembuhan dari seorang perempuan yang 18 tahun dirasuk sehingga ia sakit sampai bungkuk punggungnya. Di situ Tuhan hanya berkata-kata, kemudian kesembuhan terjadi dalam kehidupannya. Kemudian perkataan Tuhan berkuasa untuk mengadakan. Kita bisa melihat peristiwanya di dalam perkawinan di Kana. Bagaimana Tuhan Yesus memerintahkan ya untuk melakukan sesuatu. Kemudian Tuhan Yesus bekerja dengan luar biasa mengadakan apa yang menjadi keperluan di dalam pesta perkawinan tersebut. Dan tentunya masih banyak lagi kuasa-kuasa lain yang terkandung di dalam setiap perkataan daripada Tuhan Yesus. Nah, seperti yang sudah kita baca bersama di dalam perikop ini berisikan tentang perkataan Tuhan kepada Ayub. Nah, di dalam perkataan ini pun ada kuasa yang sangat luar biasa Bapak Ibu. Nah, kita akan sama-sama melihat kuasa apa yang terdapat, yang terkandung di dalam perkataan Tuhan kepada Ayub ini, yang juga dapat menjadi hal yang luar biasa dalam kehidupan kita, menjadi pelajaran dalam kehidupan kita, menjadi hal yang dapat kita renungkan dari setiap perkataan Tuhan ini. Yang pertama, yang terdapat di dalam perkataan Tuhan kepada Ayub ini ada kuasa, yaitu kuasa memperhatikan dan memberi belas kasihan. Di dalam ayat yang pertama dikatakan bahwa maka dari dalam badai Tuhan menjawab Ayub. Suara dari dalam badai menunjukkan bahwa Tuhan yang di dalam peristiwa Ayub ini seperti nampaknya berdiam diri atas setiap apa yang dialami oleh Ayub. Padahal sesungguhnya Allah memperhatikan Ayub. Allah bahkan menaruh belas kasihan terhadap Ayub. Bentuk perhatian dan belas kasihan Tuhan kepada Ayub adalah Tuhan rindu untuk mengajar Ayub. Nah, supaya Ayub tetap berharap kepadanya melalui perkataannya secara langsung. Dan perkataan secara langsung ini disampaikan Tuhan dari dalam badai. Nah, ini adalah bentuk sebenarnya perhatian Tuhan kepada Ayub, belas kasihan Tuhan kepada Ayub. Dari dalam badai ini juga mengartikan bahwa firman atau perkataan Tuhan dapat dengan ajaib disampaikan dengan berbagai macam cara, melalui berbagai macam cara, supaya manusia bisa benar-benar menyadari kuasa dari firman itu, kuasa dari setiap perkataan Tuhan. Jadi Tuhan pun dapat berbicara dalam setiap kehidupan kita dengan cara-caranya Tuhan yang ajaib. Kalau kepada Ayub Allah berbicara dari dalam badai. Kepada kita Tuhan bisa berbicara dengan berbagai macam hal juga. Melalui kebenaran firman Tuhan secara langsung yang bisa kita terima di gereja. Atau melalui setiap puji-pujian. Bahkan bisa dari perkataan orang, perkataan keluarga. Dengan cara-cara yang ajaib Tuhan bisa menyatakan perkataan yang berkuasa dalam setiap kehidupan kita. Nah, melalui hal ini ya kuasa memperhatikan dan memberi belas kasihan yang Tuhan nyatakan melalui perkataannya. Apa yang dapat kita terapkan dalam setiap kehidupan kita. Perkataan Tuhan yang berkuasa ya. Setiap apa yang Tuhan perkatakan ya melalui kebenaran firman-Nya, melalui setiap firman Tuhan yang dapat kita terima, yang dapat kita nikmati. Tuhan menunjukkan belas kasihan-Nya melalui hal itu. Tuhan menunjukkan perhatiannya kepada kita.
Karena ketika Tuhan berbicara, ketika Tuhan berfirman dan kita bisa mendengarkan firman-Nya, kita bisa menerima firman-Nya, sesungguhnya itu adalah bukti bahwa Allah mengasihi kita. Allah masih berkenan untuk memberikan firman-Nya bagi kehidupan kita. Itu adalah bukti perhatian Tuhan, bukti belas kasihan Tuhan kepada kita. Dan ketika kita dapat membaca Alkitab, merenungkan kebenaran firman Tuhan, ya, itu semua adalah kebaikan Tuhan, itu semua karena anugerah Tuhan, karena belas kasihan, karena Tuhan memperhatikan setiap kehidupan kita. Bahkan kemarin kita sudah sama-sama menerima ayat emas, ya, tahunan. Setiap ayat yang Bapak Ibu terima, itu adalah perkataan Tuhan yang luar biasa. Melalui perkataan Tuhan itu, Tuhan menunjukkan belas kasihannya, supaya melalui firman Tuhan itu kita dapat mengerti kehendak Tuhan. Kita dapat mengerti apa yang kita harus lakukan di sepanjang tahun ini. Oleh sebab itu Bapak Ibu, mari kita mau senantiasa mengingat bahwa setiap perkataan Tuhan itu berkuasa. Salah satunya adalah berkuasa untuk memperhatikan kehidupan kita. Berkuasa untuk menaruh, memberikan belas kasihannya dalam setiap kehidupan kita. Oleh sebab itu mari kita mau hargai setiap perkataan Tuhan yang berkuasa itu dalam setiap kehidupan kita. Kemudian yang kedua, di dalam setiap perkataan Tuhan mengandung kuasa. Termasuk salah satunya adalah mengandung kuasa menguatkan dan menyadarkan. Di dalam ayat yang kedua bagian yang A, firman Tuhan berkata, bersiaplah engkau sebagai laki-laki. Aku akan menanyai engkau dan engkau memberitahu aku. Itu kalimat selanjutnya dari ayat ini. Jika kita memperhatikan dari perkataan ini, Tuhan memerintahkan Ayub untuk bersiap, ya, untuk bersedia seperti seorang yang berwibawa, seperti seorang yang tangguh, yang selalu siap sedia. Dari sini Tuhan bermaksud supaya Ayub ini disadarkan, supaya tidak menjadi seorang yang cengeng, tidak menjadi seorang yang lemah, tidak menjadi seorang yang mudah putus asa, ya. Tetapi menjadi seorang yang kuat, menjadi seorang yang berani mengakui dan bertanggung jawab. Dan yang bisa kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari melalui perkataan Tuhan kepada Ayub ini. Dalam firman Tuhan, kita tidak hanya dapat menemukan berkat-berkat, janji-janji dari Tuhan, jaminan-jaminan keselamatan, tetapi dari kebenaran firman Tuhan, ya, itu dapat menguatkan dan juga menyadarkan kita. Menyadarkan akan apa? Ya, tentunya jika ada perbuatan kita atau sikap kita yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, melalui firman Tuhan, melalui perkataan Tuhan yang berkuasa itu, kita disadarkan. Ya, kita diingatkan. Dan melalui firman-Nya, ketika kita disadarkan, kita pun akan dimampukan untuk berubah, untuk menjadi pribadi yang lebih baik, untuk kembali melakukan setiap firman Tuhan. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu, kembali kita menghargai perkataan Tuhan yang berkuasa itu. Karena di dalam perkataan Tuhan ada kuasa untuk menguatkan dan kuasa untuk menyadarkan. Ketika kita melakukan perbuatan yang tidak berkenan kepada Tuhan, dari kebenaran firman-Nya, dari perkataannya itu menyadarkan kita dan menguatkan kita untuk mampu berubah, untuk menjadi pribadi yang lebih baik, untuk bisa melakukan kembali setiap firman Tuhan, melakukan setiap kehendak Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Nah, kemudian yang ketiga, kuasa yang terkandung dalam setiap perkataan Tuhan, ya, yaitu adalah kuasa menegur dengan tegas. Di dalam ayat yang ketiga kita perhatikan, apakah engkau hendak meniadakan pengadilanku, mempersalahkan aku supaya engkau dapat membenarkan dirimu? Dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan, ayat ini dikatakan demikian, apakah hendak kau sangkal keadilanku dan membenarkan dirimu dengan mempersalahkan aku? Di sini nyata sekali bahwa Tuhan menegur Ayub atas sikap dan tindakannya. Salah satu tindakan Ayub di mana ia pernah menuduh Allah berlaku tidak adil atas hidupnya. Bisa kita lihat di dalam Ayub 19 ayatnya yang ke-6. Memang Ayub tetap bertahan dan tetap berharap kepada Tuhan di tengah-tengah pencobaan yang dia alami. Tetapi ada peristiwa di mana Ayub menuduh Allah. Dan ini adalah perbuatan yang tidak tepat, tindakan yang tidak tepat di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu Allah juga menegur Ayub pada saat itu. Nah, di dalam kehidupan kita Bapak Ibu, di tengah masa yang sukar, banyak manusia yang bertanya-tanya kepada Tuhan. Bahkan ada juga yang menyalahkan Tuhan atas keadaan sukar yang dia alami. Tidak dipungkiri ada juga umat-umat Tuhan yang melakukan hal yang sama. Tetapi melalui perkataan Tuhan, melalui firman Tuhan, kita bisa ditegur
oleh Tuhan. Tuhan bisa secara langsung mengingatkan kita, menegur kita, ya, dengan tegas, ya, dengan tegas. Apabila kita mulai melenceng dari jalan Tuhan, apabila kita mulai mempersalahkan Tuhan, apabila kita mulai kecewa kepada Tuhan, ya, Tuhan bisa menegur kita secara tegas melalui firman-Nya, melalui perkataan yang berkuasa. Dan ketika kita menerima teguran Tuhan yang keras itu, yang tegas itu, respon kita kembali kepada poin sebelumnya, yaitu kita harus kuat, kita harus berani mengakui dan bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Ketika kita ditegur oleh Tuhan, kita harus mengakui kesalahan kita, dan kita harus bertanggung jawab, mau memperbaiki kesalahan kita, berubah dan kembali melakukan setiap kebenaran firman Tuhan. Dan inilah yang dilakukan oleh Ayub. Jika kita melihat di dalam Ayub 42 ayat 1 sampai ayat yang ke-6, kita dapat melihat bahwa di sana Ayub menyadari dan menyesal serta mencabut setiap perkataannya di hadapan Tuhan, di mana dia pernah mempersalahkan Tuhan. Dia berubah dan dia kembali mau mengakui kebesaran Tuhan di dalam setiap kehidupannya. Dan kita melihat kehidupan Ayub mengalami pemulihan yang luar biasa. Keadaannya diperbaiki, keadaannya diperbaharui. Dan itu semua karena kebaikan Tuhan. Ya, karena Ayub mau mendengarkan perkataan Tuhan yang berkuasa itu. Oleh sebab itu Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, melalui kebenaran firman Tuhan pada hari ini, ya, kita mendapatkan sebuah kesimpulan bahwa setiap perkataan atau firman Tuhan itu mengandung kuasa yang sangat besar. Berkuasa untuk memperhatikan dan memberi belas kasihan kepada kita. Berkuasa untuk menguatkan dan menyadarkan kita. Bahkan berkuasa untuk menegur kita secara tegas. Oleh sebab itu, mari dengarkan, renungkan, dan ikuti setiap perkataan Tuhan dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua melalui kebenaran firman Tuhan hari ini. Kita akan sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat firman-Mu. Kami kini percaya firman-Mu itu yang menjadi kekuatan pedoman dalam setiap kehidupan kami. Menuntun langkah kami untuk semakin setia, untuk membawa kehidupan kami semakin berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau memberkati seluruh sidang jemaat Tuhan yang ada di GPD LSAD Magelang. Supaya hidupnya semakin setia, semakin dekat, semakin melekat dengan Engkau. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Kiranya keluarga besar GPD LSAD Magelang bergembira karena-Mu Tuhan. Maka Engkau akan memberikan kepada kami apa yang diinginkan hati kami. Kiranya kami menyerahkan hidup kami kepadamu Tuhan, dan percaya kepadamu Tuhan, dan Engkau yang akan bertindak. Kami aminkan setiap firman-Mu ini dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Kami sudah terima firman-Mu dengan penuh sukacita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.